Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Salada dari Prodi Manajemen Informatika tahun 2024. Dalam video ini saya akan menjelaskan dua topologi jaringan komputer, yaitu topologi star dan topologi ring. Lalu saya juga akan memperlihatkan cara membuat topologinya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua topologi jaringan komputer, yaitu topologi star dan topologi star. Untuk penjelasannya, topologi star adalah salah satu bentuk jaringan komputer di mana semua perangkat seperti komputer, printer, server terhubung ke satu perangkat pusat, biasanya berupa switch atau hub. Kelebihan dari topologi star, pertama, mudah manajemennya, karena semua perangkat terhubung ke satu pusat, yaitu hub atau switch, sehingga mengelola jaringannya menjadi mudah. Yang kedua, jaringannya lebih stabil karena semua perangkat terhubung ke hub atau switch, maka tabrakan data akan jarang terjadi. Yang ketiga, mudah dikembangkan. Jika ingin menambah komputer baru, maka cukup sediakan port kosong di hub atau switch dan sambungkan kabel baru. Lalu, kekurangan topologi star, pertama, bergantung ke perangkat pusat. Jika perangkat pusat, hub atau switch bermasalah, maka seluruh jaringan akan terkena dampaknya. Yang kedua, biaya instalasi mahal. Biaya kabel dan perangkat keras untuk topologi ini, untuk jaringan ini, biasanya lebih tinggi. Untuk jaringan yang lebih besar, butuh hub atau switch yang punya banyak port. Lalu yang ketiga, butuh banyak kabel, karena setiap perangkat yang terhubung ke hub atau switch, setiap perangkat tersebut butuh kabel tersendiri. Baik, setelah penjelasan topologi star tadi, kita masuk ke tutorial membuat topologinya pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Saat kita baru mendownload Cisco Packet Tracer, lalu kita merun aplikasinya, kita akan disajikan halaman ini. Jadi sebelum menggunakan Cisco Packet Tracer, kita diharuskan untuk login terlebih dahulu jika sudah punya akunnya, atau daftar akun untuk yang belum punya akunnya. Baik, untuk menggunakan Cisco ini, kita bisa klik tombol hijau, lalu kita akan melakukan login terlebih dahulu. Oke, untuk proses login tadi kita skip saja, kita lanjut ke halaman utama dari Cisco Packet Tracer. Ini adalah halaman utamanya. Di sini terdapat menu-menu, lalu di bawah sini terdapat perangkat yang akan kita gunakan untuk membuat topologinya. Setelah penjelasan topologi star tadi, kita tahu bahwa topologi star itu bergantung ke satu perangkat utama, yaitu hub atau switch, yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat agar saling bertukar data. Oke, untuk topologi starnya kita akan menambahkan switch. Kita bisa pilih di network device, lalu pilih switch. Lalu di sini terdapat pilihan-pilihan switchnya. Saya akan menggunakan PTN. Lalu saya akan menambahkan 3 perangkat PC dan 1 server. Oke, sebelum menghubungkan tiap perangkat ke switch, kita akan menyeting dulu switchnya. Kita klik saja switch, lalu kita zoom in. Kita pertama matikan dulu switchnya. Oke,
Bisa dilihat di sini terdapat port yang kosong ya, kita bisa tambahkan saja di sini. Oke, setelah ditambahkan, kita bisa nyalakan lagi switchnya. Oke, selesai. Lalu setelah menyeting switchnya, kita akan menghubungkan tiap perangkat ke switch. Kita bisa ke connection, lalu kita pilih yang bentuk listrik ini, kita hubungkan tiap perangkat ke switch. Kita klik, kita hubungkan ke switch. Oke, tanda segitiga warna hijau ini menandakan bahwa perangkat telah berhasil terhubung ke switch. Oke, setelah kita menghubungkan tiap perangkat ke switch, kita akan mengkonfigurasikan server, sehingga nanti untuk perangkat PC kita akan menggunakan IP address tipe dynamic. Oke, kita ke server, lalu ke desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini kita akan menggunakan alamat IP dari servernya, menggunakan 192.168.1.1. Subnet mask-nya akan otomatis terisi. Lalu di sini kita bisa ulangi alamat IP-nya di default gateway dan DNS server. 92.168.1.1. 92.168.1.1. Oke, setelah mengisi IP address, kita ke bagian service, lalu ke HTTP. Pastikan HTTP dan HTTPS dalam keadaan on. Lalu kita ke DHCP, servisnya kita on kan, lalu default gateway-nya kita samakan seperti alamat IP tadi, 192.168.1.1. ya, server juga 192.168.1.1. Lalu setelah itu kita save. Oke, setelah dari DHCP kita lanjut ke DNS, kita on kan DNS service-nya. Di sini kita akan mendaftarkan alamat website. Di address kita bisa mengisi alamat IP tadi, 92.168.1.1. Lalu di name ini adalah nama domainnya, bebas. Kita akan coba dengan belajar.id. Setelah itu kita klik add. Oke, selesai mengkonfigurasikan server, kita lanjut mengisi alamat IP dari perangkat-perangkat PC. Sebenarnya tidak diisi, tapi akan otomatis terisi karena kita akan menggunakan DHCP. Kita klik PC-nya, lalu ke desktop, IP configuration, setelah itu ke DHCP. Oke, alamat IP akan otomatis terisi. Kita isi satu, kita ulangi stepnya, desktop, configuration, klik yang DHCP. Berhasil. Isi 2, stop, configuration, DHCP. Ya, berhasil. Oke, sekarang kita akan mencoba apakah pengiriman paket data berhasil. Kita akan coba dari PC 1 ke server. Kita bisa klik ini, add simple video. Kita pilih dari PC 1 ke
server. Berhasil ya. Kita ulangi dari PC 0 ke server. Oke, sini masih berhasil. Dari PC 2 ke server, ini berhasil. Kita juga bisa melihat simulasi pengiriman paket datanya. Kita bisa pilih di sebelah kanan bawah ada tulisan simulation, kita klik dan kita coba seperti tadi, simple video dari PC 0 ke server. Dia akan muncul ini. Setelah itu kita klik play. Sini terlihat ya, dari PC 0 ke switch, lalu dari switch diteruskan ke server, kembali lagi ke switch, setelah itu kembali ke PC 0. Oke. Di sini tulisannya berhasil ya. Oke, setelah kita melihat simulasi, kita akan coba mengakses website yang kita daftarkan tadi, nama domainnya, nama domain belajar.id tadi. Kita coba pilih PC 2, lalu kita buka browser. Oke, kita ketikkan nama domain yang kita daftarkan tadi, belajar.id. Oke, berhasil ya, berhasil. Oke, sekian itulah tutorial dari topologi star. Baik, setelah penjelasan topologi star tadi, kita lanjut ke topologi ring. Di sini penjelasan topologi ring. Topologi ring adalah bentuk jaringan komputer di mana setiap perangkat seperti komputer, printer, server, dan lain-lain terhubung ke dua perangkat lainnya, sehingga membentuk jalur melingkar seperti cincin. Data bergerak dari satu perangkat ke perangkat berikutnya dalam satu arah, searah jarum jam atau berlawanan, sampai data itu sampai ke tujuannya. Di sini ada kelebihan topologi ring, yaitu pertama, minim tabrakan data. Karena data bergerak satu arah, tabrakan data atau collision lebih kecil kemungkinan terjadi dibandingkan topologi lain seperti topologi bus. Yang kedua, performa stabil. Setiap perangkat ikut membantu mendorong data ke perangkat berikutnya, jadi distribusi beban cukup adil. Lalu yang ketiga, hemat kabel. Karena perangkat dihubungkan secara berurutan, tidak perlu kabel khusus yang panjang ke satu pusat. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, semua perangkat jadi titik krusial karena bentuknya melingkar. Kalau ada satu titik putus, entah itu perangkat atau kabel, data tidak bisa melewati lingkaran itu. Lalu yang kedua, sulit troubleshooting. Mendeteksi dan memperbaiki masalah lebih susah dibanding topologi star karena perlu cek satu-satu sepanjang lingkaran. Lalu yang ketiga, kurang fleksibel. Jika ingin menambah komputer ke jaringan ini, maka harus memutus jaringan sementara, pasang perangkat baru, lalu sambung lagi. Kurang fleksibel jika dibandingkan dengan topologi star. Baik, setelah penjelasan topologi ring tadi, kita akan membuat topologinya di aplikasi Scopec Tracer. Seperti penjelasan tadi, topologi ring itu membentuk jalur melingkar seperti cincin, lalu paket datanya akan bergerak dalam satu arah searah jarum jam. Oke, di sini saya akan menambahkan 6 switch dan 6 perangkat PC.
Oke, setelah itu kita akan menyambungkan tiap PC dengan switch. Setelah itu kita akan menyambungkan tiap switch. Baik, sini sudah ada tanda segitiga berwarna hijau menandakan bahwa kabel sudah berhasil terpasang. Selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasikan alamat IP dari tiap PC. Dari PC 0, desktop, configuration. Ini kita pakai IP statik saja. 92.1.1.1. Satu stop configuration satu. Kita akan bedakan digit terakhir dari alamat IP ini. Oke, setelah mengkonfigurasikan setiap alamat IP, kita akan mentes apakah pengiriman paket data berhasil. Kita akan coba dari PC 1 ke PC 5. Ini berhasil. Dari PC 0 ke PC 3 berhasil. Dari PC 3 ke PC 0 berhasil. Dari PC 2 ke PC 4. Oke, berhasil juga. Jika ingin melihat simulasinya, bisa pilih simulation di kanan bawah untuk melihat bagaimana paket data bergerak. Coba dari PC 1 ke PC 4. Ini kita simulasikan. Tadi sudah PC 4, lalu kembali ke switch. Ke switch 3, ke switch 0, ke switch 1, ke PC 1. Baik, sekian tutorial cara membuat topologi ring.